Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 16 ayat 14. Saya bacakan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jemaat dikasih Tuhan, pekerjaan atau tanggung jawab apapun yang dipercayakan untuk kita boleh kerjakan, lakukanlah dalam kasih. Kalau orang melakukan semua itu dalam kasih, seberat apapun, sebesar apapun, pekerjaan itu tidak akan dirasa berat, tidak akan dirasa terlalu berat atau terlalu besar. Karena apa? Pasti kalau kita melakukannya dalam kasih, ada sukacita. Maka kita melakukannya dengan enjoy, kita melakukannya dengan senang hati. Lain halnya dengan ketika kita harus melakukan sesuatu pekerjaan karena terpaksa. Melakukan pekerjaan karena kepepet. Melakukan pekerjaan karena istilahnya ketakutan, kalau nggak melakukan nanti aku dihukum. Atau melakukan pekerjaan hanya sekedar ini rutinitas, ini bagianku kok ya tak lakukan. Sudah aku dikasih Tuhan, sekalipun mungkin itu bagianmu memang rutin kau lakukan, lakukanlah dengan kasih. Ya, maksudnya gimana? Lakukan itu dengan ikhlas, lakukan itu dengan sukacita. Ya, dengan mengingat akan Tuhan, dengan mengingat akan orang-orang yang kita kasihi. Jadi melakukan segala pekerjaan dalam kasih, pasti yang berat akan terasa lebih ringan. Tidak akan menjadi sesuatu yang bikin kita stres. Ya, karena apa? Semua didasari karena kasih. Ya, jadi kalau orang melakukannya dengan terpaksa karena beban, itu pasti hasilnya pun tidak akan maksimal. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan dasarnya kasih, ya, itu pasti hasilnya akan lebih baik. Bahkan hasilnya bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, jadi sekali lagi, apapun yang kau kerjakan, apapun yang harus kau lakukan, dasari dengan kasih. Ya, jadi melakukannya dengan ikhlas, melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan senang, sehingga tidak menjadi satu beban buat hidup kita. Ya, oke, coba lihat firman Tuhan lagi dalam Kolose 3 ayat 23. Mungkin ayat ini sering kita baca ya. Saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, termasuk dalam hal pekerjaan apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan memandang Tuhan. Artinya apa? Dengan engkau melakukannya, melakukan pekerjaanmu dengan senantiasa mengingat akan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan sukacita. Ya, bukan dengan ketakutan loh ya. Tapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan tentunya dalam kasih. Sehingga apa yang kita kerjakan itu ya pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik. Hasil yang maksimal.
Ya, karena kita melakukannya pertama dalam kasih, yang tadi di ayat Kolose tadi dikatakan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Sekalipun mungkin kita bekerja ikut orang, ya, kita bekerja untuk perusahaan kita, mungkin kita bekerja untuk mungkin bos kita dan sebagainya. Tetapi ketika engkau melakukannya dalam kasih, engkau melakukannya seperti untuk Tuhan, artinya dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, mau dilihat atau tidak lihat, mau dinilai atau tidak dinilai, ya, mau ada yang memperhatikan atau tidak, pokoknya lakukan apa yang menjadi bagianmu dengan engkau melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Dan ingat bahwa apa yang kita kerjakan dengan kasih, apa yang kita kerjakan dengan segenap hati, maka pasti membuahkan hasil yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan karena terpaksa, apa yang kita lakukan karena keadaan kepepet atau karena ketakutan, atau bahkan ada orang yang melakukan pekerjaannya asal-asalan, yang penting melakukan. Nah, kalau yang demikian pasti hasilnya tidak akan maksimal. Jemaat dikasih Tuhan, ayo apapun yang menjadi tanggung jawabmu, pekerjaanmu, pelayananmu, ya, termasuk aktivitasmu di rumah, apapun yang kau lakukan dalam kasih, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Dan lihatlah apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan ini. Pasti ada keberhasilan, pasti ada kemenangan terjadi atas hidupnya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan hari ini diingatkan kami melakukan apa menjadi bagian kami seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Dan dasarnya karena kami melakukannya dalam kasih. Baik kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang-orang yang kami kasihi. Sehingga apa yang kami lakukan semua boleh membuahkan hasil yang maksimal. Dan biarlah melalui semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa melakukan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.